Pada kesempatan kali ini kami akan membahas kenapa Azula gila dan sadis. Sebelum masuk ke pembahasan, bantu kami dengan klik subscribe dan like-nya ya. Oke, jadi mari kita mulai saja pembahasannya. Jadi kalian pasti bertanya-tanya sejak kemunculan pertama kali Azula yang berniat menghabisi saudaranya sendiri yaitu Zuko, dan bahkan itu terbukti benar ketika episode di dalam penjara. Azula benar-benar tidak peduli dengan keselamatan kakaknya dan membiarkannya mati bersama teman-temannya. Jadi kalau dipikir-pikir lagi, sebelum Azula menjadi stres di book 3 dan setelah itu, sebenarnya apa yang menyebabkan Azula begitu gila dan memiliki kepribadian yang sangat jahat kepada kakaknya? Oke, pertama kita bahas dulu sebelum Azula dikhianati teman-temannya, kenapa ia begitu benci pada Zuko dan kenapa ia begitu sadis terhadap kelompok Aang. Sebenarnya jawabannya itu ada pada masa lalu Azula. Diperlihatkan bahwa sebenarnya Ursa, ibu dari Azula dan Zuko, adalah penyebab awalnya. Kenapa? Karena terlihat bahwa ibunya lebih pilih kasih terhadapnya. Maksudnya adalah pembagian kasih sayangnya. Ibunya terlihat lebih menyayangi Zuko daripada dirinya, atau lebih tepatnya kurang kasih sayang. Lalu bagaimana dengan ayahnya? Ya, sayangnya sang ayah yaitu Pangeran Ozai adalah seseorang yang cukup gila kekuasaan dan terlihat sibuk dengan urusan politiknya. Akan tetapi Ozai jugalah yang menjadi penyebab kenapa Azula memiliki kepribadian yang buruk. Kenapa bisa? Karena sejak Ozai menjadi Raja Api, Azula belajar dari ayahnya bahwa hanya dengan rasa takut seseorang akan tunduk padanya. Dan itu udah dijelaskan di episode terakhir pada book 3-nya, ketika Azula berbicara pada dirinya sendiri, alias bayangan ibunya yang tidak nyata. Di sini diungkapkan kalau sepanjang hidupnya, ia menggunakan rasa takut kepada orang lain, termaksud kedua temannya yaitu Mai dan Ty Lee. Tapi ketika dua temannya ini tidak merasa takut lagi, Azula kehilangan seorang teman. Sehingga ya wajar, ia merasa stres setelah ditinggal oleh orang-orang kepercayaannya dan bahkan memecat semua orang kepercayaannya karena Azula punya masalah trust issue soal kepercayaan kepadanya. Ia takut dikhianati lagi. Karena apa? Karena Azula tidak tahu metode lain selain rasa takut untuk mendapatkan kepercayaan orang lain. Tidak seperti Aang dan kawan-kawan yang saling percaya dan saling membantu, bukan melalui rasa takut. Nah, kenapa sih bisa begitu? Dan kenapa Azula sebelum dikhianati kedua temannya, ia sudah gila duluan? Ya, simple. Sebenarnya dari awal Azula sejak ditinggal ibunya selama 3 tahun yang lalu, Azula belajar dari gaya hidup ayahnya bahwa rasa takut adalah satu-satunya jalan yang ada. Maka dari itu ada dua kemungkinan besar kenapa Azula begitu kasar pada kakaknya. Pertama, Azula iri kepada Zuko. Kenapa hanya Zuko yang dicintai oleh ibunya? Karena Azula menganggap bahwa ibunya menganggap dirinya monster sejak ia kecil. Kedua adalah Azula hanya mencoba pendekatan pada kakaknya dengan cara menebar ketakutan. Seperti caranya mendapatkan teman dengan Mai dan Ty Lee yang selalu ikut dengannya. Maka dari itu tak heran pada kemungkinan kedua ini setelah kejadian di Ba Sing Se, ketika Azula meyakinkan Zuko berada di pihaknya dengan cara kekuatan dan untuk meraih kemenangan. Lihat sendiri, Azula tidak marah lagi dengan Zuko, melainkan senang dengan perbuatannya bahwa akhirnya saudaranya tersebut berada di pihaknya. Bahkan setelah itu Azula memberikan kabar bohong pada ayahnya bahwa Zuko lah yang telah membuat Aang tewas saat itu, dan akhirnya membiarkan Zuko berada di sisi ayahnya dan menerimanya kembali. Jadi sebenarnya Azula ini baik atau jahat, atau hanya gila saja? Ya, ini jawaban yang rumit. Namun bisa admin pastikan Azula ini hanya tidak tahu cara berkomunikasi dengan orang lain, selain menggunakan rasa takut dan kekuatannya, alias tidak tahu mengekspresikan diri. Sebenarnya kalau dalam sisi psikologi, mungkin sebenarnya Azula hanya ingin keluarganya utuh kembali. Tapi sayangnya didikan ayahnya dan kurangnya kasih sayang sejak ia kecil membuat ia seperti ini. Jadi tak heran guys, pada book Promise, ketika ada satu surat peninggalan ibunya yang mengatakan bahwa Zuko bukanlah anak dari Raja Ozai,
Itu membuat Azula sangat sedih karena ia tak ingin kehilangan Zuko sebagai anggota keluarganya lagi, sama seperti ibunya dulu. Makanya sejak awal di komik ini ketika Azula membaca surat itu, walaupun sebenarnya hanyalah kebohongan, Azula sudah terobsesi menjadi penerus tahta Raja Api yang sah dan sebenarnya sedih akan kehilangan kakaknya lagi. Itulah kenapa ketika Zuko berkata, "Azula, hubungan kita sangatlah kacau, selalu begitu sejauh yang kuingat, dan mungkin akan begitu sepanjang hidup kita. Tapi fakta yang tak dapat berubah dan tak peduli apapun, kau tetap adik perempuanku." Dan seketika itulah Azula menangis dan meninggalkannya. Dan hal ini juga sebenarnya masih berhubungan juga pada kemungkinan pertama, yaitu Azula yang benci ibunya. Maksudnya adalah pada Book Promise ini, atau bahkan sejak episode terakhir di Book 3, sudah sangat jelas bahwa kemunculan ibunya di dalam kepala Azula sebagai tanda bahwa sebenarnya Azula butuh kasih sayang, namun berubah kebencian karena ibunya tak pernah memperhatikannya. Karena kita tahu pada masa lalunya, Azula selalu terlihat caper pada ibunya, tapi tidak terlalu disayang seperti Zuko. Ya, walaupun kita tahu Ursa menyayangi mereka berdua, maka tak heran ketika itu di Book Promise, akhirnya kebenaran terungkap dan ibunya berkata ia minta maaf karena tidak cukup mencintainya dan membuat wajah Azula pengen nangis. Jadi intinya semua kegilaan Azula ini berawal dari ibunya dan Azula mengira bahwa ibunya tak peduli padanya. Ya, mungkin jawabannya benar, plus ajaran keras dari ayahnya sejak ditinggal ibunya ya. Lalu sebelum penutup, kenapa Azula berniat melawan Zuko lagi di akhir Book 3 setelah sebelumnya mereka cukup akrab? Ya, jawabannya simpel lagi. Jika kita sudah tahu cerita seluk-beluk di atas, maka kita tahu jawabannya bahwa Azula kehilangan kakaknya lagi karena ia tidak berada di sisinya dan malah berada di sisi Aang dan kawan-kawan. Artinya pendekatan rasa takutnya gagal lagi atau kepercayaannya dikhianati lagi, dan berniat menunjukkan kepada Zuko bahwa dirinya lah yang pantas dipandang. Lalu apakah sejak kemunculan ibunya itu bisa disebut psikoprenia? Sehingga ia mendapatkan bisikan-bisikan dari ibunya dan melihat ilusi ibunya bahkan sampai ke Book Promise. Bisa jadi jawabannya iya, karena admin gak tahu pasti apa itu psikoprenia. Jadi balik ke awal tadi, apakah perilaku Azula sejak kecil sudah gila? Jawabannya tidak. Azula sejak kecil hanya anak-anak biasa dengan pengetahuan yang luar biasa, namun ia tidak terlalu disayangi dan diperlakukan layaknya seorang anak perempuan, sehingga kepribadiannya menjadi keras dan pemarah. Bahkan saat itu ia tidak terlalu benci pada Zuko. Lalu saat tumbuh dewasa tanpa ibu, Azula menjadi sosok pribadi yang gila kuasa sama seperti ayahnya. Ia memiliki ego yang tinggi hingga berpikir bisa melakukan semuanya, bahkan mendapatkan kembali kakaknya. Dan setelah kejadian ia ditinggalkan kedua temannya yaitu Mai dan Tai Li, kondisi psikis Azula mulai terganggu karena selama ini ternyata metodenya salah, yaitu menggunakan rasa takut kepada orang di sekitarnya dan tak punya apa-apa lagi yang bisa ia percayai. So ya, begitulah untuk penjelasan kenapa Azula gila, stres, dan sadis ya. Jika ada pertanyaan lagi dan masukan, silahkan komentar saja di bawah. Sekian dari pembahasan kali ini, jangan lupa like, share, dan komentarnya ya.